Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Andini Ramadhani dan Fathia Askia Ananda Supriyadi akan memaparkan salah satu cerita yang diambil dari buku Kesusastraan Melayu Klasik, yaitu pada bab Sastra Panji dengan judul cerita Hikayat Panji Jawa, Panji Anggreni. Mengenai cerita Panji sendiri, menurut Fang tahun 2009, sebenarnya adalah cerita dengan tokoh utama Panji. Dalam hal ini, Panji Ino Kertapati, seorang pangeran dari Jenggala, dan Sekar Taji atau Candra Kirana, Sekar Keraton Kediri. Dengan latar tempat utama, Jenggala, Kediri, Urawan, Singasari, dan kadang-kadang Gegelang. Kemudian berdasarkan tokohnya, cerita Panji dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar, yakni cerita yang mengandung tokoh dan kisah Anggreni, di mana Panji memiliki istri pertama dan kemudian istri tersebut dibunuh oleh suruhan Raja Jenggala atau ayah Panji, dan cerita yang tidak mengandung kisah Anggreni. Melalui sebuah penelitian, Karsono H. Saputra, lewat analisisnya, cerita Panji representasi laku orang Jawa tahun 2010 menyatakan bahwa lewat budaya Panji, sebagai cerita rakyat yang ditulis, ia merepresentasikan perilaku masyarakat, khususnya kebudayaan Jawa. Kisah itu adalah Panji Anggreni yang merupakan tradisi Gresik dan Keraton Surakarta. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa cerita Panji merupakan representasi laku bagi orang Jawa dalam mencapai kesempurnaan. Baik, berikut ini adalah isi cerita dari hikayat Panji Jawa, Panji Anggreni. Selamat menyaksikan. Alkisah di sebuah kerajaan yang bernama Jenggala, terdapat seorang raja yang memimpin kerajaan tersebut. Sang raja memiliki 4 orang anak yang masing-masing bernama Brajanata, Wanengpati yaitu putra sulung, Carangwaspa, dan yang terakhir Onengan yaitu putri bungsu. Panji Wanengpati atau Raden Inu Kertapati saat itu telah bertunangan dengan putri dari Daha yang bernama Sekar Taji atau Candra Kirana. Dikatakan bahwa Panji Inu sebenarnya tidak mencintai Sekar Taji, dan keduanya pun bertunangan atas kehendak ayah Panji Inu, yaitu Raja Jenggala. Pada suatu hari, Panji Inu yang tidak menyetujui pertunangan itu hendak menghibur diri dengan bertamasya. Ia pun sampai di suatu daerah dan bertemu dengan putri seorang patih yang bernama Anggreni. Dengan cepat, pertemuan itu membuatnya terpesona dengan Anggreni. Maka Panji Inu yang jatuh hati pada pandangan pertama itu pun pulang dan menikahinya. Tetapi berbeda dengan pendapat anaknya, Raja Jenggala murka akan pernikahan keduanya. Ia dengan tegas menolak dan menganggap Anggreni sebagai penghalang rencana perjodohan Panji Inu dengan Sekar Taji. Hal ini dikarenakan Panji Inu menolak menikahi Sekar Taji. Setelah itu, Panji diminta untuk pergi mengunjungi bibinya. Sayangnya, sepeninggalan Panji Inu, Anggreni dibunuh oleh Brajanata atas suruhan Raja Jenggala. Di saat Panji Inu kembali ke kediaman, ia mendapati Anggreni sudah tidak bernyawa. Kejadian ini meninggalkan luka mendalam bagi Panji Inu sehingga membuat pikirannya tidak waras. Panji tidak lagi merasa betah berdiam diri di dalam negeri, hingga akhirnya ia memutuskan mengembara dengan para kadean atau pengikutnya dan menyamar menjadi klana Jayengsari. Selama penggembaraannya, Panji Inu melakukan penaklukan dan peperangan untuk mencari kematian agar dapat berkumpul kembali dengan kekasihnya, yaitu Anggreni.
Kemudian dalam pelayarannya, Panji Inu sampai di Bali dan menaklukkan Raja Bali dan memperoleh putri Bali yaitu Andayaprana yang sangat cantik parasnya dan kemudian dijadikan istrinya. Semakin banyak Panji Inu melakukan penaklukan, semakin banyak pula ia menaklukkan banyak daerah dan memperoleh putri raja yang diserahkan oleh masing-masing dari raja kerajaan taklukannya tersebut. Biarpun begitu, Panji masih terus mengenang kekasihnya yang sudah dibunuh. Semasa Panji Inu berada di Warasaba, datanglah utusan dari Daha yang meminta bantuan kepada Panji Inu untuk menghadapi serangan dari Raja Matuan. Untuk bantuan ini, Panji dijanjikan putri Daha yang bernama Sekartaji. Panji Inu sendiri sangat tertarik kepada putri Daha, yakni Sekartaji yang mirip dengan Anggreni. Lupalah Panji Inu dengan kekasihnya yang pertama. Ternyata selain Panji Inu yang tertarik pada Sekartaji, Onengan, adik bungsu Panji, juga jatuh cinta pada adik Sekartaji yang bernama Gunung Sari. Setelah Panji Inu berhasil mengalahkan musuh, seperti yang telah dijanjikan, Panji Inu mendapatkan Sekartaji dan menikahinya. Berita pernikahan keduanya pun tersebar luas ke seluruh penjuru daerah juga sampai ke negeri Jenggala. Raja Jenggala yang mendengar berita ini menjadi murka karena untuk bisa menepati janji atas pertunangan Panji Inu dengan Sekartaji, ia harus membayarnya dengan membunuh kekasih Panji yaitu Anggreni dan membuat Panji Inu yang bersedih melarikan diri dari kediaman. Sedangkan saat ini dengan mudahnya Sekartaji dinikahkan dengan orang lain. Pada malam hari, Panji Inu mengirim utusan kepada Brajanata. Keesokan harinya, datanglah utusan Jenggala ke keraton dan terbuka pula rahasia bahwa klana Jayengsari tidak lain adalah Raden Panji Inu Kertapati. Selain itu, didapati juga melalui Batara Narada bahwa sesungguhnya Candra Kirana yakini Sekartaji dan Anggreni adalah satu adanya. Maka Panji Inu dan Anggreni pun sebenarnya telah kembali bersama. Semua orang pun bergembira. Dalam cerita Panji Jawa yang kami ceritakan, poin utama yang sering muncul dapat dibagi ke dalam 4 poin. Yang pertama mengenai kisah percintaan antara Panji Inu dan Anggreni. Dalam cerita ini, cinta antara Panji Inu dan Anggreni seakan disajikan dengan kisah cinta yang abadi. Hal ini diperkuat dengan penyamaran dan peperangan yang dialami oleh Raden Panji Inu Kertapati. Setelah menikahi Anggreni tanpa restu ayahnya, Anggreni pun dibunuh, membuat Panji menyamar sebagai klana Jayengsari untuk mencari kematian dan membalas dendam. Dalam pengembaraannya, ia menaklukkan berbagai kerajaan dan mendapatkan banyak istri. Meskipun hatinya tetap pada Anggreni, kemudian keduanya dipertemukan kembali setelah Panji Inu berhasil melewati banyak peperangan dan penaklukan. Selanjutnya, sastra klasik Indonesia termasuk hikayat Panji Jawa, Panji Anggreni merupakan warisan budaya yang kaya mencerminkan nilai-nilai masyarakat masa lalu. Karya-karya ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan pesan moral yang relevan, seperti kesetiaan dan keberanian. Membaca sastra klasik membantu kita memahami identitas budaya dan sejarah bangsa. Mari kita mendalami lebih lanjut tentang keindahan dan kedalaman sastra klasik ini, terutama melalui hikayat Panji Jawa, Panji Anggreni yang menawarkan cerita menarik dan pelajaran berharga bagi pembaca. Semoga cerita yang kami bagikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.